Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis Channel. Video pembelajaran kali ini masih membahas tentang konten mengelola informasi di tempat kerja bagian kedua. Salah satu sumber informasi di tempat kerja berasal dari dokumen kantor, yaitu antara lain memo. Memo terdiri dari dua jenis, yaitu memo resmi dan memo tidak resmi atau memo pribadi. Di video kali ini hanya akan dibahas memo resmi. Memo resmi sesuai namanya. Dalam memo resmi pasti konteksnya adalah urusan penting. Biasanya memo jenis ini digunakan sebagai surat pernyataan, sebagai penghubung secara resmi antara pimpinan kepada bawahannya dalam suatu perusahaan, lembaga maupun instansi. Selanjutnya, mari kita lihat bagian-bagian memo. Bagian memo yang pertama adalah bagian kepala. Kepala sebuah memo mencantumkan yang pertama yaitu kop memo. Kop memo biasanya berisi identitas lengkap suatu perusahaan atau organisasi ataupun instansi. Selanjutnya, bagian kepala ini harus mencantumkan tujuan dari memo, yaitu nama atau jabatan penerima memo. Selanjutnya juga harus dituliskan asal memo, yaitu nama atau jabatan pengirim memo, dan juga harus mencantumkan perihal atau subjek dari memo yang ditulis tersebut. Berikutnya, bagian pengantar. Pengantar sebuah memo mengandung informasi, alasan dari penulisan memo, dan dapat juga mencakup ringkasan inti pesan memo. Bagian memo berikutnya adalah bagian isi memo. Bagian isi dari sebuah memo yang pertama terdiri dari inti dari pesan atau informasi yang ingin disampaikan. Kemudian bagian isi memo ini juga akan dibagi menjadi beberapa paragraf jika memang diperlukan. Dan paragraf tersebut tidak perlu panjang lebar, tapi cukup singkat dan jelas. Bagian penutup. Bagian penutup dari sebuah memo mengandung informasi yang singkat, tidak perlu panjang lebar atau bertele-tele, dan informasi juga bisa saja mencakup tindakan atau tanggapan yang diharapkan dari penerima. Bagian terakhir dari memo adalah kaki memo. Kaki memo terdiri dari informasi mengenai nama tempat dan tanggal, tanda tangan dan nama jelas pengirim memo, serta jabatannya. Dan jika memang diperlukan, perlu mencantumkan informasi kontak. Berikut ini bisa dilihat dua contoh memo. Baik teman-teman, demikian konten pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.